atau tausiah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh Ahinal Kiram, Ustadzinal Kiram, Sayyidina Fadilah Yusuf ya, atau yang sering kita kenal yakni Ustadz Tile ya. Al-waqtu bil makan tafadhal mazkur. من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa, amma ba'du. Yang mulia segenap para alimil ulama, para guru, para tokoh masyarakat, terkhusus yang kami muliakan guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Sukarma selaku Ketua DKM Masjid Nurul Ikhwan, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Suwandi, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ruhyat, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Syarifuddin, Al-Mukarram Ustadz Haji Muhajir, Al-Mukarram Ustadz Haji Fadilah, Al-Mukarram Ustadz Haji Daying, dan Al-Mukarram Ustadz Haji Payumi, Ustadz Haji Jamaluddin, Bapak Haji Mu'in, Bapak Haji Sutisna, Bapak Haji Aan Subhan, Bapak Haji Hendar, dan hadir tengah-tengah kita Bapak Kepala Desa Pantai Mekar, Bapak Haji Dahlan, dan segenap para panitia penyelenggara, teman-teman dari Pemuda Pancasila, teman-teman dari PKBU, dan teman-teman dari Baperan, segenap ibu bapak hadirin jamaah yang insya Allah kumpul dan hadir kita hari ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW Masjid Jami Nurul Ikhwan. Tema jadikan sholat sebagai kebutuhan dalam kehidupan kita. Minggu, 29 Januari 2023, garis doyong 8 Rajab 14444 H bersama. Tunggu baca diri dah. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita semua Allah kasih sehat walafiat, panjang umur, dan mudah-mudahan kita semua kumpul kembali nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kelak kita semua dapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, hari ini kita melaksanakan kegiatan Isra dan Mi'raj. Isra secara bahasa artinya jalan di waktu malam, ya Pok. Jadi Isra itu secara bahasa jalan di waktu malam. Artinya Isra jalan di waktu malam. Berarti kalau ada orang lagi jalan malam itu orang lagi, ada anak muda tengah malam ngelancong ke rumah ceweknya, berarti tuh anak muda lagi. Empok berantem sama laki tengah malam gembol pakaian, kabur tengah malam, berarti empok lagi. Tetangga nanya mau kemana cing, gue mau Isra. Bu,
perjalanan di waktu malam yang ditempuh dalam waktu yang singkat. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena Isra Mi'raj ini maunya Allah, bukan maunya Nabi. Jadi kalau Allah yang mau, kagak ada yang bisa ngalangin. Pok, mana buktinya? Ayatnya jelas. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah menjalankan. Berarti Allah yang jalanin, Rasulullah yang dijalanin. Isra Mi'raj nggak bisa diukur pakai otak. Otak kita kekecilan bang, buat nerima peristiwa sebesar Isra Mi'raj. Kenapa? Karena Isra Mi'raj ukurannya iman. Kalau ukuran otak nggak nyambung po. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, jaraknya nih kalau jalan normal naik onta 3 bulan. Itu pun ontanya udah onta VVIP. 3 bulan naik onta jalan normal. Tapi bagi Allah menjalankan Rasulullah sepertiga malam. Masjidil Haram, Aqsa, naik langit pertama sampai ke-7, tembus Sidratil Muntaha, pulang lagi dapat perintah sholat. Sebelum subuh Nabi udah nongkrong lagi di Masjidil Haram. Kenapa? Karena Isra Mi'raj ukurannya iman, nggak bisa diukur pakai otak. Kalau ukuran otak mau beda. Nih kita main otak-otakan ya. Nih otak-otakan nih Bo, main otak-otakan ya. Nih bocah tuh, ada bocah nih. Nih yang berdiri nih. Nih bocah pasti ada emak ada bapaknya nih. Ada kan? Emak bapak sebab, anak akibat. Emak bapak sebab, anak akibat. Ada emak, ada bapak, jadilah anak. Kalau kata otak. Tapi kalau kata iman enggak begitu bang. Mana buktinya? Nabi Adam, bapaknya enggak ada, emaknya enggak ada, tapi Allah mau jadi Nabi Adam. Benar? Siti Maryam, lihat bu, Nabi Isa enggak punya bapak, tapi emaknya ada. Allah mau bunting Siti Maryam. Siti Maryam itu wanita suci, enggak punya suami kok bunting. Ini mukjizat Allah yang mau bunting Siti Maryam. Sekarang juga banyak perempuan yang kagak mau ngalah ke Siti Maryam. Bukan di sini, bukan. Sono di luar negeri, luarnya lagi. Bu, jadi Isra Mi'raj ukurannya iman. Makanya kalau ukuran otak nggak nyambung, kelar Isra Mi'raj iman biar mantep. Bu, apalagi kita masuk bulan Rajab nih. Rajab itu bulannya Allah, bulannya dimana bulan yang disebut litat hiril badan, suciin badan kita. Jangan ada permusuhan, pertengkaran di antara kita. Jangan ada di antara kita perselisihan. Ini bulan Rajab, bulan perdamaian. Maka dalam rangka litat hiril badan, apa yang mesti kita laksanakan di bulan Rajab? Rasulullah menganjurkan kita, Rajab bulannya Allah, maka disuruh kita sama Rasul, perbanyaklah kita istighfar. Apaan sih Pak Ustadz? Minta ampun. Bacanya bagaimana? Macam-macam. Ada istighfar Nabi Adam. Mana? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Kepanjangan Pak Ustadz, saya enggak ngapal. Ada yang pendek, ada istighfar Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Masih kepanjangan Pak Ustadz, saya enggak hafal.
Ada yang lebih pendek. Ada istighfar yang biasa kita baca tuh habis sembahyang. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dhunubi wa taubata wal maghfirah. Lah Ustaz tambah panjang aja. Orang minta yang rada pendekan. Ya udah istighfar yang biasa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ada yang pendekan lagi nggak Ustaz? Ada. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kalau nggak bisa juga berhenti jadi orang Islam. Pok, banyak Yang kedua dianjurkan kita Rajab ini perbanyak puasa sunnah. Kenapa kita disuruh puasa sunnah? Karena persiapan buat ngadepin Ramadan. Puasa itu ibadah sirriyah. Makanya untuk netralin ibadah yang hanya kita dengan Allah yang tahu. Puasa enggak ada yang bisa nilai, Pok. Puasa enggak ada yang bisa nilai. Puasa enggak ada yang bisa nilai. Puasa enggak ada yang bisa nilai. Kalau ibadah yang lain mah, Pok, ada aja yang nilai orang. Itu kita lihat temen kita sholatnya khusyuk ya. Lu tahu dari mana? Gue liatin kalau sembahyang sujudnya lama banget. Ada orang masih ngomong begitu, Pok. Tetangga kita kayaknya perginya hajinya tuh mabrur, itu dia pulang haji. Ngapa lu tahu? Kelihatan kalau pulang haji ibadahnya tekun banget. Orang masih bisa nilai begitu. Tapi puasa enggak ada yang bisa nilai. Enggak ada teman kita ngomong, gue liatin si RT puasanya hebat banget ya. Lu tahu dari mana? Gue liatin beludah mulu. Biar ludah seember belum tentu mantep. Bener, Pok? Maka disuruh puasa sunnah, menahan hawa nafsu. Nahan hawa nafsu, bukan ngilangin nafsu, tapi nahan hawa, nahan doang. Makanya puasa kan nahan doang, Pok. Nahan dari segala yang membatalkan. Apalagi baru pertama puasa besok Ramadan. Yang kagak biasa, jam 3 sore udah oleng. Udah kelihatan tuh ketahuan bang orang yang gak biasa. Mukanya udah putih, pucet. Pengen makan buru-buru. Udah bererengan mata, datang ke dapur ngiat sunleg. Mirip kayak sirup marjan, diliatin. Bererengan mata udah. Ada kecoa di pinggiran pintu, jeliat kirain korma. Begitu emang. Pok, puasa. Makanya ini Isra Mi'raj mengajarkan kita apa? Perintah yang dianjurkan langsung dan diberikan kepada Rasulullah adalah sholat. Rasul langsung dipanggil. Nih ceritanya, Po, nih ceritanya nih. Nih cerita nih. Nabi pulang Isra Mi'raj ketemu Nabi Musa. Ketemu sama Nabi Musa. Di jalanan dia papasan. Ngerti papasan, Pok? Yang namanya sama-sama Nabi, dia kongkok dah berdua. Ditegur sama Nabi Musa, Muhammad dapat perintah apa dari Allah? Sholat. Nabi Musa, berapa? Gocap. Nabi Musa godek. Yang bener mah ilokan sampai gocap. Ini kalau bahasa kita, Pok. Bener apa? Bener Nabi Musa, kebanyakan gocap, umat lu kagak bakal sanggup sholat 50 waktu. Umat tuh lain sama umat gua, kata Nabi Musa. Umat gua mah gede-gede, tinggi-tinggi, keker-keker badannya, gemuk-gemuk, sehat, minumnya madu, susu. Wah, umat tuh gua liatin kuru-kuru, tenggeng-tenggeng, ceking-ceking. Kayak yang ngomong. Wah lu, Pok, pakai dikata. Ini mah bukan kurus, Pok, ini atlet. Antara tulang dan kulit. Tuh, udah nggak bakal sanggup umat tuh mah kuntet-kuntet, makan aja genjer doang sama kangkung. Balik Muhammad, ngapain balik? Balik sama Allah, minta diskon. Rasulullah balik, Pok, minta kurangin 5, tinggal 45. Pulang ketemu Nabi Musa, ditanya berapa Mat? 45, kebanyakan. Cara gue merat, balik lagi, minta korting. Mondar mandir, Pok, tinggalan 5. Perjuangan Rasulullah tuh belain kita. Yang tadinya gocap tinggal 5, udah tinggal 5, masih ketemu Nabi Musa di jalanan. Berapa Mat? Udah gue liatin dapat berapa rit. Gue liatin mondar mandir tinggal 5 Nabi Musa. Kebanyakan. Balik. Apa kata Rasulullah? Kalau gue balik lagi, emang muka gue muka tembok.
Malu Nabi Musa lah, dari gocap sampai tinggal gotun. Dari 50 tinggal 5. Biarin 5 gue rawatin, gue bawa pulang. 5 aja po, ya Allah. Jangankan gocap, 5 aja. 5 aja. Kadang Zohor kena, asar terlepas. Asar ketangkep, maghrib lewat. Iya enggak, maghrib kena, isya lolos. Apalagi subuh, wah Allah. 5:30 lakinya dibangunin. Lakinya dibangunin 5:30. 5:30 lakinya dibangunin. Bangun bang, daripada ke masjid Nurul Ikhwan ketinggalan jamaah, kita di rumah aja sholat. Bangun buruan. Lakinya dibangunin kaget, matanya masih merem, tangannya udah ngerepek-ngerepek. Nyari tiang buat pegangan. Lu kesana aja pikiran lu. Kalau langsung bangun takut ngusruk jatuh. Lakinya wudhu, ayo neng cepetan wudhu neng, bareng sholat yuk jamaah. Sufu pakum, lempengin barisannya. Bininya nyaut, enakan yang mencong bang. Jangan nyaut po. Udah 5:30, lakinya takbir, Allahu Akbar, baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bininya nyamber, amin. Udah 5:30, Fatihahnya cepet, aminnya cepet. Lakinya habis baca Fatihah, baca surah Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Bininya dalam hati ngomong, buset, udah siang Yasin. Untung lakinya ingat waktu ngaji di masjid sama guru, kalau dalam sholat habis baca Fatihah, baca surahnya 1 ayat doang, sah. Dipraktekin sama lakinya, Yasin, Allahu Akbar. Bininya ngomong, gue kira dibaca semua. Wow, nih. Nih maka kita lihat judulnya, jadikan sholat sebagai kebutuhan dalam kehidupan kita. Kalau butuh berarti apa? Perlu. Bener po? Bener. Ini kadang udah nenek-nenek alasannya banyak banget. Bayang wak malu na tua, ntar apa masih men. Nenek-nenek men ajong. Ada nenek men po. Seh deh. Nih. Artinya apa? Kita ini diajarkan melalui ilmu sholat. Apa yang kita ambil pelajaran dalam sholat? Banyak. Kenapa? Pertama, sholat ngajarin kita disiplin. Disiplin apa? Disiplin waktu. Kalau belum waktunya, jangan. Ustaz, saya sembahyang Zuhur jam 10 pagi ya, PA. Memang belum waktunya. Zuhur 4 rakaat, 4 laksanain. Bener po? Ustaz saya tambahin 2 ya biar 6, biar pahalanya banyak, PA. Kenapa? Karena nggak disiplin. Nih puasa disiplin makan minum, sholat disiplin waktu, syahadat disiplin akidah, zakat disiplin harta. Karena ibadah yang kita laksanakan muaranya disiplin. Benar? Maka kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Pejabat kudu disiplin dong. Benar bu? Pejabat yang disiplin, gak pernah korupsi, ya po. Jangan ngomongnya enak, demi rakyat, buat rakyat, untuk rakyat, padahal kenal kagak sama rakyat. Bener po? Iya, ngomongnya manis banget, tenang aja pak. Kalau saya jadi jalanan rata, rata sama air, banjiran mulu. Makanya besok 2024 jangan sampai salah pilih caleg. Ya po, ini Muara Gembong paling ujung, masya Allah potensi Muara Gembong luar. Bener bu? Apa yang gak ada di Muara Gembong? Minyak ada po, gas ada semuanya. Kenapa kita masya Allah gak diperhatiin dari pusat? Karena pejabatnya gak mau turun langsung ke kampung. Bener nih? Iya, yang di atas pada enak sih nggak nyalain lurah kepala desa, enggak nyalain RT RW, tapi lihat yang di atas harusnya peka, bener po? Mana bupati kita, mana gubernur kita, nyaba-nyaba kemari kagak, bener po? Sekali datang jembatan doang dibangun, jembatan, orang sini juga bisa bikin jembatan, susunnya kayak bambu ya po? Ilah elo, yang penting apa? SDM-nya terangkat orang-orang Muara Gembong, bener po?
Ini kita Masya Allah, makanya kudu ada nih perubahan. Makanya saya bersama teman-teman PKBU nih, ya enggak? PKBU Presidium Pemekaran Kabupaten Bekasi, biar kita mekar, kejauhan po kita ke sono. Bener, kejauhan sono. Coba po ada undangan, lurah ada, jangan jauh-jauh, kepala desa undangan ke sono, ke Pemda, berangkat subuh, baru nyampe ke sono. Ini kita potensi luar biasa, makanya kita pengen ada Bekasi Utara. Alhamdulillah. Amin, doain po kita dari berjuang biar supaya kita mekar, pindah, entar deketan sini kita, Pemda kita, bener po, biar peka nih. Ya Allah, negara kita negara kaya dan besar, Bekasi paling kaya po. Kita apalagi nih bang, laut kita nih paling kaya, ikannya paling banyak laut kita, pasir laut kita bisa nguruk Singapura. Singapura tuh bisa kita uruk pakai pasir kita. Ikan kita paling banyak. Makanya nih langganan nih pok nih, Jepang, orang Jepang, Taiwan tuh, Cina langganan nyolongin ikan di laut kita. Dia kalau nyolong pakai kapal pabrik, kapal turun ke laut, disedot tuh ikan, langsung keluar di kaleng. Bah jadi sarden. Tuh namanya kapal pabrik. Kita kalah, kita sama dia. Sekarang kita masih neger, ngancok dah. Lama ditungguin, diangkat betik, udah nunggunya lama, sepat ya. Nih makanya kita siapin sumber daya kita, manusianya, anak-anak kita siapkan dari sekarang pok. Biarin sekolah balu bang, tong pala jadi kaki, kaki jadi pala, asal lu tetap sekolah, begitu musinya. Biarin nih balu teman tamat SD, lu kudu sarjana. Balu cuma jadi RT, lu camat. Bapak lu tukang tambal ban, lu kudu punya pabrik ban. Bener po? Bapak lu tukang bikin jaring, lu kudu punya pabrik jaring. Bener? Nih makanya kita siapin, inilah diatur disiplinnya. Ibu, sholat ngajarin disiplin bang. Disiplin kita kan masih ditongkrongin. Nih ada cerita po, anak muda tengah malam naik motor, dia ngebut terus, lampu merah dia tabrak terus. Di depan dia berhenti nama polisi, prit berhenti. Siapa? STNK? Ada pak. SIM? Punya pak. Tahu lampu merah? Ya tahu pak. Ngapa jalan terus? Saya kagak tahu ada bapak. Enak banget ngomongnya, saya kagak tahu ada bapak. Udah apa? Karena disiplin masih ditongkrongin. Lu bocah kayak punya dosa lu dong. Lewat ya. Orang lah iya dong, nggak disiplin lo. Orang kagak ngiatin gua jadi ngiatin lo. Enggak nyalain dia sih, enggak po, enggak toh, gua nggak salahin lo. Enggak saya salahin dia, namanya bocah po. Bocah kan bukan orang. Bener, kemarin saya nelpon panitia, bang itu acara udah mulain belum Pak Ustadz? Oh, orang udah banyak belum Pak Ustadz? Baru bocah doang tuh. Berarti kan bocah bukan orang. Betong lo, ya ngayap jangan jauh-jauh. Lo kalau ngayap jangan jauh-jauh. Banyak penculikan anak. Jagain anak kita po. Ada penculikan anak. Sekarang juga hati-hati bapak-bapak nih, jangan pulang malam-malam po. Bapak-bapak nih, ada penculikan bapak-bapak lagi marak. Yang bapak-bapak yang udah nggak produktif diculik, itu diambil bijinya doang. Buat lato-lato. Itu kalau diadu bagaimana bunyinya lato? Bapak. Ih najong po. Apalagi gedean lagi kalau bikin lato-lato. Mungkin itu saya ingat videonya dikirimin po. Iya kutangan digini kotak-kotak dah. Diadu-adu najong. Itu memang anti pecah anti karat itu bang. Anti penyok. Gampang ample. Hehehe. Bo. Disiplin. Disiplin. Sholat ngajarin Yang kedua, sholat ngajarin kita apa? Ayo kita lihat dalam sholat.
sholat ngajarin kita supaya jangan Mana buktinya? Ayo Bu. Anggota tubuh kita, Bang, yang paling terhormat pala. Ini kepala anggota tubuh paling terhormat. Kita bercanda sama teman, pala kita dikeplak, marahnya luar biasa. Yang lain boleh lu tabok ya, kepala gua dipitrain nih, bener po? Pala paling mulia nih. Makanya orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang. Bener kan? Makanya kita kalau bikin KTP di kecamatan tuh yang dipoto pala. Ada orang gembong gambar KTP-nya gambar dengkul. Pala. Pala kita paling terhormat, paling mulia. Tapi ketika sholat dalam sujud, lihat ibu, pala kita sama rendahnya dengan kaki. Rata sama kaki sama, bahkan pala kita lebih rendah dari pantat kita. Lah dalam sujud lihat tinggian pantat. Kan tahu sendiri pantat isinya apa. Ya Allah, ternyata pelajaran buat kita. Sholat ngajarin kita supaya jangan sombong, nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Iya Bu. Lahir ke dunia emang kita bawa apaan? Kagak, sehelai benang pun nggak ada yang kita bawa. Beneran? Kan udah dibilangin emang kau ngaji Roma Irama. Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Bener kan? Kemudian berkat rahmatnya Tuhan kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah kau kira dirimu siapa? Jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan? Dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Itu kesombongan. Soneta Femina dong nyambut. Itu kesombongan. Itu keangkuhan. Tak pantas kau sandang sebagai seorang insan yang tiada daya tanpa kehendak Tuhan. Tuh, au kama qala Roma Irama fidang dutihi. Begitu kira-kira. Bu, apa yang mau sombongin? Yang pejabat jangan sombong, bener. Disebut pejabat karena ada rakyat. Nggak mungkin disebut pejabat kalau nggak ada rakyat. Disebut kaya, ada yang miskin, jangan sombong dong. Mentang-mentang kaya dipanggil kagak nengok. Mentang-mentang duit banyak, jalan kagak nginjek tanah. Kuntilanak kali. Jangan sombong ya Pok. Emang udah diatur semua. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda, bener kan? Ada yang miskin, ada yang sedang, dan juga ada orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar. Berputar. Soneta Feminanya mantep. Gak ada, semua yang disombongin apa? Disebut atasan karena ada bawahan, benar. Jangan sombong mentang-mentang atasan. Ayo udah empok pakai baju atasan doang, agak ada bawahannya bagaimana? Saling memerlukan. Yang kaya jangan sombong, mentang-mentang kaya, mentang-mentang pejabat, ilah ngomong enaknya aja. Ya Pok, kita doang disuruh 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Ibu jangan lupa ya, perhatikan iklan berikut ini. Kita disuruh 3M, dia korupsi bansos 17M, sial di angkalan. Enak buat kita. Rakyat lagi susah jembat bansos. Orang kaya makan raskin, itu gak pantas. Raskin beras orang miskin. Orang kaya malahin berasnya raskai. Ya Pak, ya Pak, kita 2 tahun setengah nggak boleh kumpul-kumpul begini gara-gara si Covid. Nenek-nenek juga yang kagak bener.
Dapat bansos dari mana nih? Kata nenek ini dari coronanya. Wah, gue doain si corona biar sehat. Panjang umur si corona banyak banget bagi gue sembako. Nenek-nenek kagak tahu. Emang berita tiap hari kita ditakut-takutin. Yang mati sekian, terpapar sekian. Yang mati sekian, terpapar sekian. TV beritanya gituan mulu. Bagaimana kagak mau panik kita? Nenek-nenek sepilek, ya gue kena nih, ya gue kena nih. Tapi alhamdulillah sekarang udah nggak ada berita gituan di TV. Nggak ada, TV-nya udah renyak semua. Belum dikasih stop box. Ntar minta lurah kasih stop box. Pas udah dikasihin semua, TV-nya nggak ada dijual. Ya Allah, Bu, apa yang mesti kita sombongin? Jangan sombong ya Bu. Wala tamshi fil ardi maroha. Jangan kau berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Lihat, sholat ngajarin kita supaya tawadu, rendah hati, nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Maka sholat ngajarin kita jangan Yang kedua, yang ketiga, selesai sholat ibu salam ke kanan, kita salam ke kiri. Ini pelajaran buat kita. Apa pelajarannya? Dalam hidup kudu tengok kanan, tengok kiri. Siapapun kita perlu orang lain. Jangan ngerasa hebat sendiri, pinter sendiri, kaya sendiri. Apa ntar mati berangkat sendiri? Enggak po. Bener. Hari ini kita buktiin. Saya perlu ibu-ibu, bapak-bapak, bapak-bapak, ibu-ibu perlu saya. Kita saling memerlukan. Kenapa? Ibu-ibu ngadepnya ke panggung, ada saya yang didengerin. Saya ngomong begini, kenapa? Ada yang didengerin. Kita saling perlu. Walaupun saya ceramah 3 jam di sini sampai maghrib saya ceramah, cuman yang dengerin kagak ada. Paling kata Marbot, itu Ustaz udah lama begitu. PA nih dirian ngomong po. Hidup enak adanya orang lain, kebersamaan, kekompakan. Jangan sampai kita diacak-acak dari domba ya Bu. Ya Bu. Makanya simbol kebersamaan kita masjid kita baru dibikin, katanya baru berapa bulan ini udah jadi. Ini kalian 7 bulan, cakep banget masjid kita, montok, keren. No, ada menaranya po. Saya yakin sholat jamaahnya penuh di sini, terutama subuh. Saya tahu saya subuh sering lewat sini. Kalau udah 3:30 lewat sini udah nggak bisa masuk. Sini kunci kali. Bu, ini masjid kan simbol demokrasi kita, kebersamaan, kekompakan. Di masjid nggak ada orang nomor 1. Semuanya sama di masjid, bener po? RT masuk masjid buka patut teh, yang mentang-mentang jadi RT. RW masuk masjid copot sendal, Kadus masuk masjid buka patu, dus. Lurah masuk masjid buka sepatu. Camat masuk masjid lah buka patu. Gubernur masuk masjid buka sepatu. Presiden masuk masjid copot patu. Pinter anak-anak. Nggak ada orang nomor 1 po di dalam masjid. Semuanya sama bang. Kalau udah masuk masjid semua jangan pada usil. Orang mau datang dari mana? Antepin. Lo dari mana sih bang? Gue dari Kulon, ngadep Ngulon. Bener kan po? No dia saudara kita dari Wetan tuh dia, ngadep Ngulon. No dia dari mana? Gue dari Kidul, ngadep Ngulon. Semuanya sama di hadapan Allah. Kalau udah masuk masjid jangan bicara soal warna kulit. Jangan ngomongin suku. Dari suku apapun dia dilahirkan. Kalau dia muslim saudara kita. Jangan ngomongin warna kulit. Emang warna kulit begini kita mesen? Kita kagak mesen cing. Jangan. Potongan muka begini kita kagak mesen. Jangan ngatain orang apa. Ini kadang usil banget. Itu orang hidungnya lucu ya. Hidung orang aja bacain. Orang kagak mesen. Bener bang? Iya, kalau sudah masuk semua menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, sholat bacaannya sama, gerakannya juga sama, dalam sholat pakai bahasa yang sama. Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika. Beda, tapi satu tujuan. Islam ngajarin Pancasila lebih dulu. Kacau sembayang kalau pakai bahasa masing-masing po, rame. Indonesia ini hampir 700 bahasa. Lah kalau masing-masing pakai bahasa sembahyang, wow kacau. Malaikat keder. Teman kita dari Sunda takbir Gusti Allah nu ageng. Malaikat ngomong nanaonan silaing euy.
Teman kita dari Padang kencengan lagi Allah nan gadang. Malaikat nyaut ranca bana. Saudara kita dari Ambon parahan lagi Allah sing ada lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Mati lama-lama. Bener Bu? Nih makanya kita diajarkan demokrasi di sini. Islam sebenarnya udah paham demokrasi. Ibu, bapak udah paham sebenarnya. Kalau sudah masuk masjid semua, sholat jamaah terapin. Dalam sholat jamaah syaratnya dua, ada imam, ada makmum. Makmum siapa aja boleh, lah tibang makmum. Ustadz dia kan tukang mabok itu dia, boleh jadi makmum. Lah boleh, lah tibang makmum. Emang dia mabok apaan tuh kalau mobil muntah, naik mobil muntah? Biarin. Ustadz, itu saya dengar bacanya kagak fasih itu dia. Boleh jadi makmum? Lah boleh, lah tibang makmum. Ketinggalan 1 rakaat aja boleh jadi makmum. Tapi nggak sembarang orang jadi imam, bener bang? Iya, kita belajar dari sholat. Apa belajar dari sholat? Terapkan dalam bermasyarakat. Ada rakyat, ada pemimpin, bener? Rakyat mah siapa aja boleh po, tibang rakyat baru lahir brol rakyat udah mana nanggung utang negara. Enggak sembarangan jadi pemimpin. Kalau ada pilkades, pilkada, pilpres, bener pilih. Maka syarat jadi imam ada syaratnya. Yang pertama yang fase, kalau jadi imam pilih bacaannya mohon maaf yang cadel yang bindeng minggir dulu. Enggak boleh jadi imam po. Yang bindeng aja nggak boleh. Mau kemana lo? Walung. Nggak dantak ngomong. Lu ditanya yang bener apa? Dari mana? Walung. Mau dengar bapak lu sakit? Meninggal. Meninggal. Innalillahi. Meninggal. Oh mendingan. Lah bindeng. Udah begitu jadi ketua panitia 17 Agustus sambutan. Mau ada lurah, RT, RW. Yang terhormat. Bapak Nete, Bapak Ewe, wah kacau. Jangan, yang fase bacaannya. Cari pemimpin juga yang enak bahasanya, ya po. Enak bahasanya, nggak pernah bohongin rakyat, nggak pernah janji-janji doang. Tenang aja sembako murah pret. Bohong, enggak impor bohong. Gini ada harus perubahan po, yang enak, yang cerdas itu cari, ganteng keren, bahasanya juga lembut. Elah dikatain, dihina, dibully enggak pernah marah beliau mah. Deh cari yang begitu tuh, ganteng keren, ngomongnya juga keren, apalagi bahasa Inggrisnya. Wow luar biasa, diundang ke luar negeri kemana aja ngomong, wah lancar banget bahasa Inggris bisa, Arab bisa. Wow enggak nemu po, wow kerjaannya rapi semuanya. Jakarta jadi keren, ada stadion, ada Formula E, wah luar biasa. Pokoknya enggak nemu lagi udah. Enggak nemu lagi udah po. Besok emak-emak saya mania nih. Saya mah besok pilih dia aja udah. Udah pada tahu semua pasti, enggak perlu disebut namanya, udah paham semua. Jangan disebut, takut nih ada kamera ntar dimasukin ke YouTube dia nyebut nama, nggak boleh. Melanggar kode etik jurnalistik, jangan kita sebut namanya, nggak perlu. Anies Baswedan ya kan? Keceplosan. Promosi nggak ngapa-ngapa kita nyakepin ya, nggak ngata-ngatain dia yang lain, enggak. Bu, yang fase, Ustadz, di kampung saya nih di Pantai Mekar ada 2 orang fase bacaannya. Kalau sama-sama fase, syarat yang kedua jadi imam apa? Yang lebih alim ilmu agamanya, dia yang berhak jadi imam. Yang alim, yang lebih tahu maunya makmum. Kita kan jadi makmum pengennya apa sih po? Kalau sembahyang jamaah nggak muluk-muluk, pengennya kita apa? Pesen sama imam, Mam, lu kalau jadi imam bacaan lu jangan panjang-panjang. Itu doang kan po ya.
Ini mentang-mentang jadi imam, wa ilaha illallah, sholat maghrib, habis baca fatihah, baca surahnya tabarok, waqiah. Makmum di belakang ngikut sih ngikut, cuman hatinya ngomong. Biasa gua kapok sembahyang meluh. Bener po? Idza amma ahadukumun nas fal yukhafif. Kalau kalian jadi imam, ringankan bacanya. Tuh kata Rasul. Jangan panjang-panjang udah. Nggak boleh dipanjang-panjangin. Cukup 2 periode aja, jangan pakai dipanjang-panjangin lagi. Sel banget tahu, najong banget. Jadi kesono-sono dakwah. Ini mengimbangin aja mau omongan po. Yang maunya rakyat nggak pengen muluk-muluk nih. Kita nih rakyat pengennya nih ya. Nih rakyat pengennya po nih. Nih kita bang nih pengennya rakyat nih ya. Bang pengennya rakyat nih. Nih anak kita sekolah gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah, segitu doang. Makanya kudu ada perubahan, keadilan sosial harus terwujud dalam masyarakat. Ini nggak adil sekarang po, kebanyakan nggak adil, udah gunung udah tinggi diuruk, umur udah dalam digali, yang kaya makin kaya, yang miskin makin keblangsak. Negara kita negara kaya kok, 17.000 pulau, paling kaya po, paling gede negara kita 17.000 pulau, 17.000 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung sama Pulau Gebang. Itu nambah lagi 2, jadi banyakan lagi. Pulau Muru ada, tuh Pulau Puter. Ya po, Pulau Damar, pulau-pulau mulu dah, ibu. Nih, makanya masya Allah kita kepengen ada kesetaraan, ya bu, ya bu. Yang kaya sekarang makin kaya, yang miskin makin miskin. Harus ada perubahan ini, harus ada perubahan. Makanya 2024 besok kudu ada perubahan, kudu ada perubahan. Alhamdulillah saya bersama teman-teman ya, bersama guru, para kiai, para ulama, para habaib ditunjuk sebagai ketua umum Baperan. Ibu pasti kaget tadi ngomong Baperan. Baperan itu kepanjangan Barisan Pencinta dan Relawan Anies Baswedan. Tuh. Iya, insya Allah ntar po kita ke Gembong mulu. Ini bu ya bu, kalau kita usung jadi menang presiden beliau, ntar saya kilik-kilik. Ayo pak orang Gembong tengokin, saya kata gitu. Iya po, awas ya kalau bohong. Awas ya po kalau bohong. Awas ya po kalau bohong. Mudah-mudahan dikabul hajat kita. Amin ya robbal. Udah ada perubahan buat kesejahteraan, maka beliau mengusung keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah. Sholat ngajarin kita apa tuh bu? Disiplin. Yang kedua diajarin jangan sombong. Dalam sholat kepada imam syaratnya fase. Kalau udah fase, sama-sama fase, yang alim. Sama-sama alim Pak Ustadz, bingung saya. Kalau sama-sama alim syarat ketiga apa? Yang lebih tua umurnya yang berhak jadi imam. Yang tuaan, cari umurnya yang tuaan. Yang tuaan. Bosan saya lihat KTP-nya lahirnya bareng ini dia. Umurnya sama, kemarin habis ulang tahun bareng. Sama. Kalau umurnya sama juga, syarat yang keempat kata Rasul, kata ilmu fikih apa? Yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Emang tinggalnya bareng Pak Ustadz dari masih kecil. Dia kan CS kental ini. Punya rokok sebatang aja orang potes sebelah. Bareng tinggalnya bareng, ya udah kalau bareng juga sama umurnya, ya nggak tinggalnya bareng juga, habis dah syarat fikih po, habis sudah nggak ada. Syarat yang kelima nih saya tambahin doang, ini mas tambahan doang dari saya, ini mah tambahan doang dari saya, ini mah tambahan doang dari saya ini ya. Yang bininya lebih dari satu yang berhak jadi imam. Kenapa saya milih begitu? Karena dia rada sabaran po. Pulang ke sono dikuncin pintu, pulang ke sono pengen makan enggak dimasakin, akhirnya tidurnya di masjid, di kolong beduk ya tidur. Sabaran cari, yang sabaran cari, imam kagak sabar po. Dua-duanya ada di kampung namanya Haji Usin, Haji Sari, nih dua-duanya. Makanya jangan sampai dia orang-orang alim sama sepantaran, alimnya sama, fasenya sama. Ini orang berdua Haji Sari sama Haji Husin pas nonton bola kemarin final Piala Dunia po, Argentina ketemu sama Perancis, masing-masing main megang dia. Kata Haji Husin, taruhan Ji mau gua, ayo yang menang ntar subuh jadi imam, yang kalah jadi makmum.
Akhirnya Haji Usin menang megang Argentina. Pas subuh jadi imam, yang kalah jadi makmum. Pas selesai sholat Haji Usin wiridan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Haji Sari kesel banget kok di belakang. Wirid dicengin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Haji Sari dokol banget kok. Dengerin, awas jangan ngacangin lagi nih, ngatain lagi dibaca lagi Haji, kan P7 je baca itu Haji Usin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tambah kencang aja. Akhir Haji Sari pulang pok agak doa lagi. Orang dicengin. Makanya yang sabaran jadi imam, yang sabaran. Salat ngajarin kita supaya kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Maka ini bulan Rajab, manfaatin Rajab litathiril badan. Masuk bulan Sya'ban, hitungan 50 hari lagi kita masuk Ramadan kok. 50 hari masuk Ramadan. 50 hari lagi. Ya, maksud. Enak nih rumputnya. Rumput apa nih begini ya? Bo, 50 hari lagi. Masuk bulan Rajab. Kalau sudah Rajab kelar, litathiril badan, masuk bulan Sya'ban. Apain? Bulan Sya'ban dalam rangka litathiril qalbi, mensucikan hati kita biar bersih dari penyakit hati. Kalau sudah masuk bulan Sya'ban, masuklah bulan Ramadan dalam rangka litathiril ruh, mensucikan ruh kita, jiwa kita biar bersih. Maka Ramadan dapetin Idul Fitri 3 bulan persiapan dari sekarang. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab bersihin badan, Sya'ban bersihin hati, Ramadan bersihin ruh kita, jiwa kita. Sehingga keluar Ramadan dapat titel dari Allah. Apa titelnya? Titelnya tidak lain adalah Idul Fitri, kembali kepada kesucian, bersih lagi kita po, kayauma waladatuhu ummuhu, seperti bayi yang dilahirkan sang ibunya, suci bersih tanpa dosa dan noda. Maka hari ini Rajab banyakin silaturahim, perdamaian. Masuk bulan Sya'ban kita saling memaafkan, memasuki bulan Ramadan bersihin jiwa kita. Fokus ibadah takorub kepada Allah. Kita puasa, taraweh, tadarus, qiyamul lail, ibadah lainnya itu fokus buat ibadah vertikal kepada Allah. Keluar Ramadan kita suci bersih lahir batin kayak orok. Kenal orok? Orok, kenal kan orok ya? Orok po, bayi. Orok lihat dosanya nggak ada. Makanya dicium kapan aja itu enak orok. Siang, sore, malam, tengah hari kita cium enak. Mulutnya kita cium masih wangi, nggak orok. Coba tengah hari nyium aki-aki po, beda rasanya lah. Bau lumpur, bau bako, bener po. Makanya bayi baru lahir dosanya nggak ada, rezekinya lancar Allah kasih tuh. Ada yang datang tetangga nengokin, bawain baby set, ada yang bawain bedak Kasen, bedak Johnson, ada yang bawain anduk kecil, ada yang bawain ayunan, angkin, ada yang bawain rengginang. Padahal belum ada giginya. Rengginang kemakan sama siapa? Emaknya buat mapas. Kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya gigi. Apa dosa sih ini sebenarnya? Ini sebelah mari gigi, ini sebelah mari dosa. Bagaimana sih ini po ini? Lah kalau bayi kan saya bilang dari awal kagak ada dosanya. Makanya rezekinya lancar po. Ada aja yang bawain makanan ini dibawain, itu dibawain. Sampai ada yang bawain rengginang, dimakan rengginang emaknya. Emak bisa makan rengginang lantaran berkah dari bayi yang belum punya. Iya dah gigi sama dosa dah. Yang ngono gigi, yang ini dosa. Ya bu, ayo sama-sama kita siapin diri Bapak Ibu untuk apa? Takorub kepada Allah. Ramadan sebentar lagi depan mata, sesuai doa yang diajarkan Rasulullah apa? Masuk bulan Rajab, Rasulullah selalu angkat tangan beliau, yang beliau baca Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna
Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sampaikan kami berjumpa dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua sehat. Allah kasih panjang umur, bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, dikasih rezeki yang banyak, yang halal, berkah, dan apa yang kita niatkan semua yang baik diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita baca Fatihah, minta maaf Allah Pak, udah lapar banget saya belum makan ini. Ustaz, mohon untuk pimpin penggalangan dana dan sedekah jariah. Jangan dibacain. Itu ada bacaannya. Ya Allah, saya minum dulu nih ya. Wah, dikasih larutan enak nih. Saya minum dulu ya Pak ya. Ini enak nih larutan tuh, membantu meredakan panas dalam, sariawan, tenggorokan kering, dan bol pecah-pecah. Ada semua sih. Ayo sambil tawasul Ibu, sesuai permintaan dari panitia, kita sama-sama yang punya duit siapin duitnya, yang kagak punya duit minjem sama temennya ya. Ya sambil tawasul, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha karami ya Rabb. Ayo dikelilingin Bu, ada kardusnya Pak, Bang panitia. Sidana waghfir, pakai sorban Bang, itu sorban. Guru sorban. Nah ini ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha. Rogoh po, rogoh. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Kuarin po, kuarin buruan. Tontotin buruan. Ayo bang, jangan pelit. Amin tadakuri jiranim bidi salami majastadam an jarami muqlatim bidami. Ya Rabbi bil Mustafa malik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muftahimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min arbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ibu bapak hadirin hadirat yang berbahagia, kita baca Fatihah. Apa yang kita infakkan, kita jariahkan, saya yakin dibalas oleh Allah dengan ganjaran yang pahala yang berlipat ganda. Apa yang kita keluarkan Allah balas lebih dari apa yang kita keluarin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Terus doa, ntar ada guru kita yang doa ya, MC. Ada ya? Ada guru kita ya. Ntar Bu jangan pulang dulu ya, sebelum ditutup sama doa ya. Doanya juga nggak banyak, langsung doa makan. Ini aja dari saya sampaikan. Banyak kekurangan, banyak kesalahan ya Pok. Maksudati memeluk gunung, apa dari gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur kita panjang boleh numpang mandi lagi. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu, bapak lurah, bapak kadus, RT RW. Mohon maaf banyak kekurangan, banyak kesalahan. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hayyul Hadi